Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Devina Meka Utami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal Olimpiade 2017 ya. Tapi saya di sini mengambil materi yang kelas 2 saja. Nah, untuk soal yang pertama itu di antara zat berikut yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar sama dengan 0 adalah. Nah, untuk yang mempunyai entalpi pembentukan standar itu ada Na dan Fe. Mengapa? Karena unsur ya. Jadi delta H0F itu sama dengan 0. Nah, di mana delta H0F sama dengan 0 itu ada dalam unsur monoatomik maupun diatomik, tidak pada molekul senyawa. Di mana pada soal nomor 1 itu HCl merupakan senyawa ya. Jadi bukan termasuk entalpi pembentukan standar. Untuk soal yang nomor 2, jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut yang terdapat di slide, bisa dilihat sendiri ya, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 itu adalah min 127 kJ, di mana delta HF itu dihitung dari unsur-unsur penyusunnya. Untuk dapat menghitung dengan tepat harus dapat menggambarkan struktur Lewis terlebih dahulu ya. Untuk H2O2 itu HOOH, tidak ada ikatan rangkapnya, HH plus O rangkap 2O akan menghasilkan HOOH. Nah, di mana HH itu menghasilkan plus 436, untuk O rangkap 2 itu plus 499, dan di situ bisa dijumlahkan. Nah, di mana akan menghasilkan min 127 kJ. Untuk soal yang ketiga, jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa atau dalam gram glukosa C6H12O6 massa molar sama dengan 180,2 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenous yang tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan osmotik darah, yaitu yang pertama itu Rho sama dengan MRT, di mana Rho-nya itu 7,65 atm ya, tekanan osmotik darahnya, sama dengan M kali R itu sudah ditentukan 0,08205 L atm per mol, dikali untuk T-nya itu suhunya, di mana 273 plus 37 Kelvin akan menghasilkan 310. Nah, di situ untuk M-nya itu 0,30 mol per liter. Nah, jumlah glukosa 0,300 mol per liter kali 1 liter akan menghasilkan 0,300 mol. Jadi massa glukosanya itu akan menghasilkan 54,06 gram. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu untuk reaksi fase gas H2 bereaksi dengan N2 akan menghasilkan 2 NH3, maka laju hilangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 yaitu. Nah, di mana laju reaksi dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya atau berkurangnya reaktan yang akan berubah menjadi produk, atau laju reaksi dapat diukur berdasarkan kecepatan bertambahnya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Nah, di mana untuk yang pertama kita akan mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu laju reaksi sama dengan min delta konsentrasi H2 per delta T. Nah, di mana untuk 1/3 itu merupakan koefisien dari reaksi tersebut ya. Nah, di mana? Nah, di sini untuk hasil dari laju reaksinya itu plus 3/2 konsentrasi NH3 per delta T.
Untuk soal yang kelima, dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan setimbang. Jika dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis, maka di mana peran katalis ini untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan sehingga tidak mempengaruhi susunan kesetimbangan, di mana susunan kesetimbangan itu tidak akan berubah. Untuk soal selanjutnya itu nomor 6, pada temperatur tetap perbandingan konsentrasi gas SO2 SO3 dalam kesetimbangan reaksi 2SO2 bereaksi dengan O2 akan dalam kesetimbangan akan menghasilkan SO2SO3 akan berbanding lurus dengan, nah di sini karena K itu merupakan konstanta, artinya tidak berpengaruh terhadap perbandingan konsentrasi gas-gas SO2 berbanding SO3. Nah di mana untuk rumusnya itu K sama dengan konsentrasi SO3 per konsentrasi SO2 pangkat 2 kali konsentrasi O2, di mana K konsentrasi O2 sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 per konsentrasi SO2 pangkat 2. Nah, di mana 1 per K konsentrasi O2 sama dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Nah, di mana akan menghasilkan konsentrasi O2 pangkat min 1 per 2 itu sama dengan konsentrasi SO2 per konsentrasi SO3. Untuk soal selanjutnya, jika Anda mencampurkan natrium hidroksida NaOH dan asam asetat dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah, nah di sini spesies yang ada itu untuk spesies yang ada itu CH3CO2Na dan H2O, karena CH3CO2Na ini ada dalam bentuk ion, ada Na+ dan CH3COO2-, dan CH3COO2- itu tidak dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air. Nah, dimana karena nilai KaCH3COO2H kurang dari 1, maka sebenarnya tidak semua CH3CO2H terurai dan bereaksi dengan NaOH. Untuk reaksinya itu ada di slide ya. Untuk NaOH jumlah zat bereaksi itu -1, CH3CO2H itu -1, untuk H2O itu +1, CH3CO2Na itu juga +1 jumlah zat reaksinya. Nah, seperti itu. Untuk soal selanjutnya itu, nah diketahui KSP CDS 3,6 kali 10 pangkat min 9, KSP ZNS itu 1,1 kali 10 pangkat min 21. Tetapan kesetimbangan reaksi berikut itu adalah, di mana ketetapan kesetimbangan dari reaksi tersebut, sebelum itu kita akan mencari reaksinya. CDS terlebih dahulu akan menghasilkan CD2+ sama S2-. Untuk KSP CDS-nya itu 3,6 kali 10 pangkat min 29. Zn2+ bereaksi dengan S2- akan menghasilkan ZNS, di mana 1 per KSP ZNS akan menghasilkan 1,1 kali 10 pangkat 21. Untuk CDS bereaksi dengan Zn2+ akan menghasilkan ZNS plus CD2+, di mana K sama dengan KSP CDS kali 1 per KSP ZNS. Untuk KSP CDS-nya itu sudah diketahui 3,6 kali 10 pangkat min 29 kali 1 per 1,1 kali 10 pangkat
akan menghasilkan 3,3 kali 10 pangkat min 8. Untuk soal yang ke-9, yaitu diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat dari HCN. Tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah kesetimbangan berikut berada. Untuk yang pertama itu kita mencari reaksinya terlebih dahulu, yaitu HCN akan menghasilkan H plus dengan CN-, H plus dengan H2OHS- akan menghasilkan H2S, di mana 1Ka1H2S sama dengan 1,0 kali 10 pangkat 7. Untuk HCN plus HS- itu akan menghasilkan CN- plus H2S, di mana untuk K sama dengan Ka HCN kali 1 per Ka1H2S. Untuk K-nya akan menghasilkan 6 kali 10 pangkat min 3. Di mana rumusnya itu ada K sama dengan konsentrasi CN- dikali konsentrasi H2S per konsentrasi HCN dikali konsentrasi HS-. Karena nilai K ini sangat kecil, kurang dari 1, nah artinya itu reaktan jumlahnya lebih dominan dibanding produk. Nah, berarti reaksi tersebut mengarah ke kiri, seperti itu. Untuk soal yang ke-10, di antara asam-asam berikut yang mempunyai basa konjugasi paling kuat. Nah, di sini ada asam askorbat, Ka-nya 8 kali 10 pangkat min 5, asam benzoat, asam 3 klorobenzoat, asam 2 hidroksibenzoat, dan asam kloroasetat. Nah, untuk pembahasannya yaitu basa konjugasi paling kuat jika Kb terbesar atau Ka terkecil karena ada hubungan Kb sama dengan Kw per Ka. Jadi Kb itu nilainya berbanding terbalik dengan nilai Ka. Semakin kecil nilai Ka maka semakin besar nilai Kb-nya. Seperti itu. Untuk hasilnya itu bisa dilihat di slide ya. Untuk soal yang ke-11, di antara senyawa alkana berikut ini yang punya interaksi van der Waals paling tinggi itu di sini ada CH3, CH2, 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 CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH2 4 kali CH3, ada CH3, CH2, CH2, CH3, dan yang terakhir itu CH3, CH2 3 kali CH3. Nah, di mana pembahasannya itu semua senyawa alkana atau senyawa netral, maka interaksi van der Waals yang terdapat di dalamnya adalah gaya dispersi London. Gaya dispersi London ini semakin besar bila berat molekulnya bertambah, selain juga dipengaruhi bentuk molekulnya. Nah, dengan jumlah atom C yang sama untuk alkana rantai karbon yang lebih panjang, maka yang memiliki gaya dispersi London terbesar sulit diperkirakan bila yang diperbandingkan beda jumlah atom C dan beda bentuk molekul atau lurus ataupun bercabang gitu ya. Untuk yang soal terakhir, di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah untuk yang pertama itu menggunakan panas pembentukan reaktan dan produk. Yang kedua menggunakan titik lele reaktan dan produk, mohon maaf ya. Untuk yang ketiga itu hukum Hess. Yang keempat itu menggunakan energi ikatan reaktan dan produk. Untuk yang kelima itu kalorimeter. Nah, di mana pembahasannya ini di sini itu merupakan cukup jelas ya, bahwa titik leleh suatu zat bukanlah hasil dari reaksi kimia, namun hanya perubahan fisik sehingga tidak dapat digunakan dalam menentukan delta H reaksi tersebut. Nah, cukup sekian video kali ini mengenai soal-soal Olimpiade materi kelas 2. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe pada channel saya. Nah, apabila ada kesalahan kata dalam menerangkan ataupun apapun, saya mohon maaf. Nah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video saya. See you.